Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini menjelang hari-hari berakhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat rapat anggota DPRD bahwa Pak Anies itu diberhentikan pada 13 September 2022. Namun kalau kita lihat masa jabatan Pak Anies itu sebenarnya pada 16 Oktober 2022. Jadi bulan depan Pak Anies itu selesai. Tetapi ada pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Pak Anies itu harus diberhentikan 30 hari sebelum masa jabatannya habis. Apakah maksudnya ini pengumuman yang disampaikan Pak Anies atau istilahnya diomongi kalau masa jabatannya itu akan habis, sehingga pihak DPRD DKI Jakarta ini memberitahukan kepada Pak Anies bahwa Pak Anies akan selesai pada 13 September ini. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Anies bahwa beliau akan selesai masa jabatannya itu pada 16 Oktober 2022. Nah, sahabat Enjoy Channel, ketika Pak Anies akan berakhir masa jabatannya itu, kemarin Pak Anies dipanggil KPK terkait Formula E. Nah, ini banyak orang yang mempertanyakan, kenapa pihak KPK itu kok memeriksa Formula E? Bagaimana dengan MotoGP Mandalika yang sama-sama balap, kalau di Formula E itu balap mobil, kalau di Mandalika balap motor. Jadi intinya kan semua balapan. Jadi kalau balapan motor ini di Mandalika, kalau balapan mobil ini di Ancol. Tetapi yang diurus, yang diusut, yang diperiksa itu di Formula E. Ini kemudian dipertanyakan oleh mantan Duta Besar Polandia yang mengatakan demi keadilan sebaiknya Asian Games, Asian Para Games, kemudian MotoGP Mandalika itu juga diusut biar adil. Jadi jangan hanya Formula E yang diusut tetapi yang lain tidak. Jadi demi keadilan semua diusut. Karena kalau kita melihat perbandingannya di Formula E itu tidak ada yaitu sponsor dari BUMN. Jadi tidak ada anggaran negara yang masuk di Formula E. Tetapi kalau di MotoGP Mandalika itu ada anggaran dari BUMN memberikan sponsor di kegiatan tersebut. Maka sebetulnya yang sangat layak diperiksa itu adalah MotoGP Mandalika. Tetapi ya sudah, kita melihat bahwa Formula E diperiksa, tetapi publik juga berharap agar MotoGP Mandalika itu juga diperiksa oleh KPK. Nah, sahabat Enjoy Channel, kali ini ada kabar menarik dari M. Taufik. M. Taufik ini adalah dulu kader Partai Gerindra, ini mensikapi terkait Pak Anies Baswedan yang telah menyelenggarakan Formula E. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya, pernyataan M. Taufik yang membela Formula E yang diselenggarakan di Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies. Karena kalau Formula E itu tidak diselenggarakan lagi, ini bisa diambil oleh Singapura. Kita baca berita dari Detik News. Bela Anies, M. Taufik singgung kabar Singapura mau rebut Formula E dari DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Partai Gerindra M. Taufik membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal ajang Formula E. Dia mengatakan ajang tersebut berlangsung dengan baik. Formula E kan bagus, Formula E itu berhasil loh. Pandangan saya ya berhasil membawa nama Jakarta di dunia internasional. Bahkan nama Indonesia, kata M. Taufik di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 8 September 2022. Taufik mengatakan tidak ada permasalahan soal komitmen fee yang telah dibayarkan untuk 3 musim balapan Formula E. Dia mengatakan hal itu menguntungkan PJ Gubernur DKI yang menggantikan Anies Baswedan. Dia akan memberikan kesempatan kepada gubernur yang akan datang untuk mengangkat derajat Jakarta. Enggak ada masalah, jelasnya. Taufik juga menyinggung soal survei dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF soal Formula E. Dia menyebut survei itu mengatakan
Formula E menguntungkan. Taufik kemudian menceritakan soal ucapan salah satu pengusaha yang menyebut Singapura mau merebut posisi tuan rumah Formula E dari Jakarta. Singapura mau ambil nih kalau Indonesia nggak mau. Jakarta menurut saya perlu ada event-event internasional. Karena apalagi Jakarta setelah tidak lagi jadi ibu kota. Harus jadi kota yang setara dengan kota-kota besar di dunia supaya bisa maju, ucap Taufik. Dia juga menepis APBD yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan bisnis. Dia menyebut Formula E bakal diserahkan kepada badan usaha milik daerah. Nggak ada aturan APBD tidak bisa digunakan untuk kepentingan bisnis. Kan kemudian itu trigger aja. Kemudian untuk ke depan diserahkan pada BUMD. Setahu saya begitu loh, kan sudah sah. APBD itu sah loh. Itu perda APBD. Sebelumnya, Anies diperiksa KPK selama 11 jam pada Rabu 7 September terkait penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Anies mengaku senang bisa membantu KPK. Saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya, kata Anies di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Anies mengaku pihaknya selalu berusaha untuk bisa membantu KPK ketika bertugas di pemerintahan, kata Anies. Saat bertugas di kampus pun, dia selalu menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib, ucapnya. KPK sedang melakukan penyelidikan soal dugaan korupsi terkait Formula E Jakarta. Namun KPK belum menjelaskan apa dugaan korupsi yang terjadi. Nah itu sahabat Enjoy Channel, apa yang disampaikan oleh M. Taufik mengenai Formula E yang kemarin sukses digelar di DKI Jakarta. Namun kemudian ini ada penyelidikan yang disampaikan oleh pihak KPK, ada dugaan katanya terkait korupsi. Namun M. Taufik mengatakan itu sebenarnya tidak ada korupsi mengenai Formula E. Jadi semua anggaran itu sudah disahkan lewat DPRD DKI Jakarta. Jadi sebenarnya tidak ada masalah anggaran untuk Formula E. Dan kemudian jika Jakarta misalnya ini tidak mau menyelenggarakan Formula E, katanya mau diambil alih oleh pihak Singapura. Ini justru akan merugikan pihak DKI Jakarta. Kenapa begitu? Karena pihak Pemprov DKI Jakarta itu telah membayar komitmen fee selama 3 musim sampai 2024. Dan ajang ini adalah ajang internasional. Sangat rugi kalau tidak diselenggarakan di DKI Jakarta. Pertama karena sudah membayar komitmen fee. Yang kedua, ini ajang yang bisa mengangkat nama Indonesia, terutama juga nama Jakarta. Dengan adanya event internasional, maka Indonesia akan dikenal oleh dunia. Dan ini menjadi salah satu event promosi Indonesia juga. Pariwisata di Indonesia, kemudian budaya Indonesia ini diperkenalkan lewat ajang event Formula E itu. Jadi memang ini sangat merugikan kalau tidak diadakan di Jakarta. Jadi ajang seperti ini bisa mengangkat derajat Jakarta juga Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa event internasional itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama di Jakarta. Dengan adanya event tersebut, maka hotel laku, kemudian transportasi juga laku, kemudian ekonomi masyarakat sekitar juga jalan. Jadi ada perputaran ekonomi, dan inilah yang diharapkan oleh banyak orang, banyak publik, agar setelah pandemi COVID itu perekonomian bisa jalan kembali. Salah satunya dengan menggelar acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Karena dengan acara tersebut maka ada perputaran ekonomi. Jadi tidak hanya Jakarta menggelar event seperti itu, diharapkan semua daerah menggelar event yang sifatnya nasional ataupun internasional. Karena dengan kegiatan, dengan event itu, maka perekonomian akan pulih kembali. Yang selama ini vakum karena pandemi COVID. Selama 2 tahun banyak kegiatan-kegiatan yang ditunda, tidak bisa diselenggarakan pada waktu pandemi COVID-19. Karena itu
banyak kegiatan yang hari ini sudah mulai digelar. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Nah itu sahabat Enjoy Channel pernyataan yang disampaikan oleh M. Taufik mengenai Formula E yang katanya tidak ada masalah Formula ini dan DKI Jakarta sangat diuntungkan dengan kegiatan Formula itu. Dan diharapkan untuk diteruskan kembali dari gubernur yang berikutnya atau PJ gubernur yang berikutnya karena kegiatan Formula itu digelar untuk 3 musim dan sudah dibayar oleh pihak Pak Anies Baswedan. Jadi minta untuk diteruskan, kalau tidak diteruskan ini akan diambil alih oleh pihak Singapura. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.